Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami, di mana pada video kali ini kami akan membahas materi grup permutasi yang merupakan lanjutan dari grup siklik minggu lalu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Bapak Freddy Ganda Putra MPD. Anggota kelompok dengan saya sendiri, Diah Rifka Fadilah, beserta dua rekan saya yaitu Dewi Nevitasari dan Muhammad Reza Pradana. Baik, langsung saja ke pembahasan. Definisi 1. Suatu permutasi dari n unsur adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan n unsur ke himpunan itu sendiri. Untuk memudahkan, kita gunakan bilangan bulat yang beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan n untuk menyatakan himpunan n unsur. Permutasi alfa disajikan sebagai berikut, yaitu alfa sama dengan dalam kurung 1 dipetakan ke alfa 1, 2 dipetakan ke alfa 2, 3 dipetakan ke alfa 3, dan seterusnya sampai dengan n dipetakan ke alfa n. Berikut merupakan contoh soal 1, misalkan beta permutasi dari himpunan 1, 2, 3, dan 4 dengan menetapkan beta dari 1 sama dengan 3, beta 2 sama dengan 1, beta 3 sama dengan 4, dan beta 4 sama dengan 2. Maka permutasi dapat ditulis sebagai berikut. Beta sama dengan 1 dipetakan ke beta 1, 2 dipetakan ke beta 2, 3 dipetakan ke beta 3, dan 4 dipetakan ke beta 4. Beta sama dengan 1 dipetakan ke, kita masukkan saja yang ada di soal itu, beta 1 sama dengan 3. Jadi 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 4, dan 4 dipetakan ke 2. Selanjutnya, jika alfa dan beta adalah dua permutasi, maka hasil kali dari alfa dan beta didefinisikan sebagai berikut, di mana untuk setiap i sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan n, yaitu alfa kali beta, berarti hal pertama yang kita kerjakan adalah permutasi betanya, baru kemudian kita kerjakan permutasi alfanya pada hasil kali. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh 2. Misalkan alfa dan beta dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. Alfanya yaitu 1 dipetakan ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 4, 5 ke 1. Dan untuk betanya yaitu 1 dipetakan ke 3, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 1, dan 5 ke 5. Pertanyaannya, tentukan alfa dikali beta dan beta dikali alfa. Untuk penyelesaiannya, dalam menentukan alfa dikali beta, itu kita definisikan sebagai komposisi alfa dengan beta. Nah, dalam hal ini, yang pertama kita cari adalah permutasi dari betanya, lalu baru kita kerjakan ke permutasi alfanya. 1 dipetakan ke 3, lalu di sini 3 dipetakan ke 5, maka didapat 1 dipetakan ke 5. 2 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, maka didapat 2 dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 4, lalu 4 di sini dipetakan ke 4, maka didapat 3 dipetakan ke 4. 4 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 2, maka didapat 4 dipetakan ke 2. 5 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 1, maka didapat 5 dipetakan ke 1. Sehingga untuk hasil dari komposisi alfa dengan beta ini, didapatkan hasil ini. Lalu untuk menentukan beta dikali alfanya, kita definisikan komposisi beta dengan alfa. Yang pertama kita cari adalah permutasi dari alfanya, lalu kita kerjakan permutasi betanya. 1 dipetakan ke 2. Kita lihat di sini 2 dipetakan ke 2, maka didapat 1 dipetakan ke 2. 2 dipetakan ke 3, lalu 3 dipetakan ke 4, maka didapat 2 dipetakan ke 4. 3 dipetakan ke 5,
lalu 5 dipetakan ke 5, maka didapat 3 dipetakan ke 5. 4 dipetakan ke 4, lalu di sini 4 dipetakan ke 1, maka didapat 4 dipetakan ke 1. 5 dipetakan ke 1, lalu 1 dipetakan ke 3, maka didapat 5 dipetakan ke 3. Sehingga untuk beta dikali alfanya kita dapat bentuk permutasi seperti ini. Kita masuk ke definisi kedua. Misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan SA adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri. Maka komposisi pemetaan SA dengan operasi komposisi adalah grup permutasi. Jadi alfa permutasi dari A jika dan hanya jika alfa merupakan anggota dari SA dan himpunan A berhingga. Sebarang himpunan permutasi-permutasi yang membentuk grup disebut dengan grup permutasi. Grup dari semua permutasi dari himpunan n unsur disebut grup simetris sederajat n dan dinyatakan dengan Sn dengan operasi komposisi. Order dari grup Sn adalah n faktorial, dan bila n lebih besar dari 2, di mana n bilangan bulat positif, maka Sn tidak komutatif. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh 3. Order grup dari S3 adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1, maka didapat 6. Maka S3-nya ini akan didapatkan 6 bentuk permutasi. Dimana S3 sama dengan delta 1, delta 2, delta 3, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Delta 1 di sini kita dapat 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Delta 2-nya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Delta 3-nya 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Dan gamma 1 yaitu 1 dipetakan ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Untuk gamma 2-nya 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Dan untuk gamma yang ketiga 1 ke 2, 2 ke 1, dan 3 ke 3. Untuk membuktikan bahwa permutasi-permutasi ini merupakan sebuah grup, maka kita bisa buat tabel Cayley-nya. Tabel Cayley dalam operasi komposisi. Untuk cara menghitungnya bisa kita contohkan di sini delta 1 komposisi delta 1. 1 dipetakan dengan 1, lalu 1 dipetakan dengan 1, maka didapat 1 dipetakan dengan 1. 2 dipetakan dengan 2, lalu di sini 2 dipetakan dengan 2, maka didapat hasil 2 dipetakan dengan 2. 3 ke 3, dan di sini 3 dipetakan ke 3, maka didapatkan 3 dipetakan ke 3. Bentuk permutasi ini sama dengan delta 1, sehingga di sini bisa kita tulis delta 1. Nah, di sini ada contoh yang delta 1 komposisi delta 2. 1 dipetakan ke 2, maka didapat 2 dipetakan ke 2, sehingga hasilnya 1 dipetakan ke 2. 2 dipetakan ke 3, 3 di sini dipetakan ke 3, maka didapat hasil 2 dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 1, maka 3 dipetakan ke 1. Hasil permutasi ini sama saja dengan delta 2, maka di sini bisa kita tulis delta 2. Nah, untuk yang lainnya, caranya sama seperti ini, dan apabila dihitung maka didapatkan hasil pada tabel seperti ini. Kita masuk ke definisi ketiga. Bila A1, A2 sampai dengan AR adalah unsur-unsur yang berbeda dari 1, 2, 3 sampai dengan N, permutasi yang didefinisikan oleh Pi dari A1 sama dengan A2, Pi dari A2 sama dengan A3, sampai Pi dari AR kurang 1 adalah AR, dan Pi dari AR adalah A1. Pi dari X sama dengan X bila X bukan anggota atau bukan elemen dari A1, A2 sampai dengan AR. Ini disebut suatu siklus dari R unsur atau siklus R. Nah, dari definisi tersebut, bila diperhatikan nilai dari N tak muncul dalam notasi siklus. Misalnya, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. 1 di sini kembali lagi ya, maka dia tidak tulis. Ini merupakan siklus 4 dalam S4. Selanjutnya, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 1. Nah, ini balik lagi ya, sini tadi. Maka bentuk permutasi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk siklus seperti ini. Dan ini merupakan siklus 6 dalam S6. Dan untuk yang terakhir, 1 dipetakan ke dirinya sendiri itu tidak perlu kita tulis ya. Maka kita mulai dari sini. 2 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5,
5 dipetakan kedua. Nah, ini balik lagi ya ke awal, kedua. Nah, untuk 4 di sini dipetakan ke 4 atau dipetakan ke dirinya sendiri, maka tidak perlu kita tulis. Sehingga didapatkan bentuk siklus seperti ini, yang merupakan siklus 3 dalam S6. Saya Muhammad Reza Pradana. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa contoh soal. Di sini terdapat soal, yaitu tulislah alfa sama dengan buka kurung 25 tutup kurung dan beta sama dengan buka kurung 143 tutup kurung, komposisi 25 serta gamma sama dengan buka kurung 12543 sebagai permutasi dalam S5 atau biasa disebut dengan siklus 5. Hitunglah alfa komposisi beta komposisi gamma. Penyelesaian alfa sama dengan 25. Di sini kenapa alfa bisa dapat 2 dan 5? Kita cari di sini. 2 dan 5 sama dengan, karena siklus atau sampelnya sampai 5, maka kita tulis 1 2 3 4 5. Karena 1 pemetaan 1, 3 pemetaan ketiga dan 4 pemetaan keempat karena sama, jadi tidak dituliskan ke dalam alfa tersebut. Maka 2 pemetaan kelima dan balik lagi 5 pemetaan kedua. Balik lagi kedua. Selanjutnya beta sama dengan 1 4 3 komposisi 25 sama dengan 1 pemetaan keempat, 2 pemetaan kedua, 3 pemetaan 1, 4 pemetaan ketiga dan 5 pemetaan kelima. Karena 2 ini sama pemetaannya, maka tidak dituliskan atau tidak ditulis ke dalam beta tersebut. Karena dikomposisikan ke 25, maka kita tulis lagi komposisi siklus sampai 5, 1 2 3 4 5, maka pemetaan ke 1 ke 1, 2 ke 5, 3 ke 3, 4 ke 4 dan 5 ke pemetaan kedua. Maka didapatkan hasilnya 1 dari pemetaan keempat, 2 pemetaan kelima, 3 pemetaan ke 1, 4 pemetaan ketiga ini dan 5 pemetaan kedua. Selanjutnya gamma. Gamma memiliki anggota 1 2 5 4 3 sama dengan, ya kita cari lagi, karena siklus atau sampelnya sampai 5, maka kita tulis 1 2 3 4 dan 5. Kita tulis lagi nih, kita masukkan ke anggota dari gammanya di bawahnya, yaitu 2 5 1 3 dan 4. Maka hitunglah A komposisi B komposisi gamma, atau alfa komposisi beta komposisi gamma. Sama dengan hasil dari tadi ini yang kita dapat 1 2 3 4 dan 5, 1 pemetaan ke 1, 2 pemetaan ke 5, 3 pemetaan ke 3, 4 pemetaan ke 4 dan 5 pemetaan ke 2. Komposisi dari beta yang kita dapat tadi yaitu 1 pemetaan ke 4, 2 pemetaan ke 5, 3 pemetaan ke 1, 4 pemetaan ke 3 dan 5 pemetaan ke 2. Komposisi gamma yang kita dapat tadi yaitu 1 pemetaan ke 2, 2 pemetaan ke 5, 3 pemetaan ke 1, 4 pemetaan ke 3 dan 5 pemetaan ke 4. Maka didapatnya 1 pemetaan 2, kita lihat 1, lihat di sini kedua, kita lihat lagi di sini 2, balik lagi ke sebelahnya, 2 kemana nih? Ke 5, berarti kita tulis ke 5. Nah terus lagi nih 5 kemana nih? Data 5 ke 3, 3 kemana nih? Ke 4. Dan selanjutnya 5 balik lagi ke 3, maka didapat 1 2 5 3 4. Suatu permutasi yang tidak siklus dapat dipisahkan menjadi 2 atau lebih siklus bila theta adalah suatu permutasi dalam siklus n dan A yang mempunyai anggota dari 1, 2, 3 sampai n, maka orbit atau permutasi dari A di dalam theta terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. A. Theta buka kurung A tutup kurung, theta kuadrat sama dengan A tutup kurung, theta pangkat 3 buka kurung A tutup kurung, titik sampai ke. Permutasi dapat dipisahkan menjadi beberapa orbit yang berbeda dan tiap-tiap orbit diberikan sebagai suatu siklus. Nah, di sini kita misalkan theta yaitu 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 karena siklusnya sampai 8. Dan mempunyai anggota bawahnya yaitu 3 5 2 4 1 8 7 dan 6. Dalam permutasi A, theta buka kurung 1 sama dengan 3,
koma theta kuadrat buka kurung 1 tutup kurung sama dengan theta buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 2. Dan theta pangkat 3 buka kurung 1 tutup kurung sama dengan theta buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 5. Dan theta pangkat 4 buka kurung 1 tutup kurung sama dengan theta buka kurung 5 tutup kurung sama dengan 1. Jadi orbit dari 1 adalah anggota dari 1, 3, 2, dan 5, hasil dari orbit yang tadi kita cari, dan juga merupakan orbit dari 2, 3, dan 5. Orbit tersebut diberikan siklus 4, yaitu 1, 3, 2, 5. Orbit dari 4 dan 7 adalah mereka sendiri, karena theta tetap pada mereka. Orbit 6 dan 8 adalah kurung kurawal 6,8 yang diberikan oleh siklus 2, yaitu 6, 8. Orbit-orbit dari dapat digambarkan oleh gambar berikut. Nah, kita lihat gambar 4.3, yaitu merupakan siklus-siklus lepas dari theta. Siklus-siklus lepas itu biasa disebut disjoint. Kita lihat di sini pemutarannya ya, 1 ke 3, kedua, kelima, dan balik lagi ke 1. Bisa juga dia 3 putaran kedua, putaran kelima, dan putaran ke 1, atau bisa juga ke 2 putaran kelima, 5 putaran ke 1, dan 1 putaran ketiga. Di sini 4 karena dia sekawan atau sama. Balik lagi ke 4. Dan di sini 6, 8, 6 ke 8, 8 ke, dan balik lagi ke 6. 7 sama saja seperti 4 ya, putarnya sama, yaitu 7. Di sini penjelasannya dapat kita periksa bahwa hasil dari theta sama dengan 1, 3, 2, 5, komposisi buka kurung 4 tutup kurung komposisi 6, 8 tutup komposisi 7. Dikarenakan tidak ada suatu bilangan yang termasuk ke dalam dua siklus yang berbeda, maka siklus-siklus tersebut disebut siklus saling lepas atau disjoint. Baiklah, itu saja presentasi hasil materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekeliruan yang disampaikan kepada kami. Benarnya dari Allah, salahnya dari kami semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.